Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari Katekismus Heidelberg. Pertanyaan ke-110 dan 111 tentang perintah ke-8 yang dinyatakan Tuhan bagi kita sampai saat ini. Pertanyaan ke-110. Apakah yang Allah larang di dalam perintah ke-8? Jawabannya, Allah melarang bukan hanya pencurian dan perampokan yang dihukum oleh pejabat negara, tetapi Ia juga menggolongkan sebagai pencurian semua siasat dan rancangan yang jahat yang dengannya kita bermaksud mendapatkan harta benda milik sesama kita. Entah dengan paksaan atau dengan berpura-pura, seperti timbangan, ukuran, takaran, dan barang-barang yang curang, mata uang palsu, riba, atau cara lain apapun yang dilarang oleh Allah. Demikian juga semua ketamakan, semua penyalahgunaan dan pemborosan atas karunia-karunia-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari pernyataan dan penjelasan yang ada di dalam Katekismus Heidelberg ini, kita dengan mudah memberikan pemetaan berkaitan dengan sistem kehidupan di dalam bidang sosial ekonomi kita. Kita tahu bahwa ada stratifikasi sosial ekonomi, dan juga stratifikasi itu menimbulkan sebuah realita adanya kelompok kelas menengah, kelas atas, dan kelas bawah. Tentu ini berkaitan juga dengan posisi, kepemilikan, dan kemampuan seseorang di dalam mendapatkan apa yang diperlukan dan dibutuhkan di dalam kehidupannya. Entah ia mendapatkannya dengan bekerja keras atau melakukan hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tentu perintah Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah pengertian agar kita bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, menghasilkan uang, mendapatkan harta, memiliki segala sesuatu dengan jujur, dengan tulus, dengan berkualitas, yang tentunya berkaitan dengan kemampuan dan kemauan kita untuk mengelola bumi dan segala isinya. Baik kita yang ada di perkotaan ataupun di pedesaan, baik kita yang berpendidikan tinggi maupun yang sederhana, baik kita dari keturunan para pengusaha atau bangsawan maupun orang biasa. Setiap kita bertanggung jawab di dalam mengelola bumi dan keberadaan kita. Potensi yang Tuhan berikan kepada setiap orang untuk bekerja, berkarya, mendapatkan uang. Uang bukan segalanya. Itu hanya alat untuk kita bisa melakukan kehidupan perekonomian yang lebih baik, yang seharusnya juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup kita. Tentulah yang berkaitan dengan hal itu, pengaturan mengenai upah pekerja, baik secara utuh yang berkaitan dengan kecukupan kebutuhan, tetapi juga yang proporsional yang berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Dalam konteks situasi perbedaan-perbedaan penerimaan daripada uang ataupun upah dapat menimbulkan berbagai macam kemungkinan, baik adanya korupsi, adanya pencurian, adanya perampokan, bahkan tindak kejahatan lain yang berkaitan dengan pencarian kebutuhan dengan cara yang tidak benar. Di dalam jawaban katekismus ini diberikan beberapa contoh bagaimana seseorang melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran perintah Tuhan yang ke-8 dengan cara melakukan pencurian, perampokan, penipuan melalui barang-barang yang diproduksi atau jasa yang disediakan. Bahkan kita tahu ada banyak cara yang dilakukan orang berjahat untuk membedakan timbangan, ukuran, takaran, bahkan menggunakan uang palsu,
kemudian cek palsu, membungakan uang yang begitu tinggi, bahkan juga melakukan tindakan-tindakan kerakusan. Dan ini menjadi fakta yang ada di dalam konteks kekinian. Tipu daya sudah sering muncul dan dihadirkan oleh manusia di zaman konteks kekinian dengan beragam cara, dengan menipu, melakukan perjudian, memberikan semacam upaya untuk menggairahkan orang mendapat keuntungan, padahal tidak berdasarkan pada kekaryaannya mengelola bumi. Bahkan cara-cara penyalahgunaan dan pemborosan keuangan yang sudah diberikan Tuhan. Tidak bersyukur untuk apa yang diberikan dan menyatakan cukup untuk setiap apa yang sudah dicapai dan diperolehnya. Banyak orang menimbun hartanya untuk kepentingan dirinya, keturunannya, dan keluarganya tanpa memperhatikan kondisi dan situasi orang-orang di sekitarnya. Sehingga ada kecemburuan, irian, dan keinginan untuk melakukan pencurian, perampokan. Di pihak lain ada orang-orang yang memang punya pikiran yang jahat, melakukan pencurian, perampokan, dan korupsi, bahkan melakukan segala jenis kecurangan lain. Ketika berdagang, menggunakan timbangan yang tidak benar, yang tidak sesuai ukurannya, standarnya. Ketika memberikan sebuah upaya jasa, juga melakukan hal-hal yang jahat dengan tipu daya. Perintah ke-8 ini perlu kita simak baik-baik dalam konteks kekinian. Ada juga jual beli barang dan jasa yang menggunakan berbagai macam program atau aktivitas digital, tetapi sebenarnya barang dan jasa itu tidak memiliki kualitas, keunggulan, dapat membuat orang itu tertipu dan ditipu. Dan inilah yang terjadi dalam konteks kekinian. Kita sebagai orang percaya harus berjuang, menegakkan keadilan, menyatakan kebenaran, dan berani untuk melawan hal-hal yang mencuri, yang merampok, yang korupsi. Memang secara hukum dan secara pengertian keadilan, Tuhan telah memberikan kuasa kepada pemerintah dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan dan ketentuan hukum yang dapat menjadikan itu sarana untuk Tuhan menjatuhkan hukuman atas orang jahat. Tetapi kita bisa menyaksikan berapa banyak pun hukuman yang dijatuhkan, bahkan peraturan yang begitu ketat sekalipun, ternyata itu tidak membuat jera orang jahat untuk melakukan pencurian, perampokan, korupsi, tipu daya, dan segala macam jenisnya. Termasuk juga upaya-upaya mencari keuntungan sendiri dengan melakukan suatu tindakan yang memperkaya diri, tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Keperluan yang diharapkan orang lain itu adalah cukup pada dirinya. Pertanyaan yang ke-111, apakah yang Allah tuntut dari kita di dalam perintah ini? Jawabannya agar aku mendahulukan manfaat bagi sesamaku. Jawabannya agar aku mendahulukan manfaat bagi sesamaku, kapanpun aku bisa atau mungkin melakukannya, bertindak kepadanya sebagaimana aku mau orang lain bertindak kepadaku, dan bekerja dengan setia sehingga aku bisa memberi pertolongan kepada orang-orang yang kekurangan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bukan saja kita bekerja keras dengan penuh dedikasi, profesional, unggul, dan berkualitas dapat berdampak bagi kebajikan dan kebaikan diri kita, tetapi juga kita perlu membangun sebuah komunitas sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Di mana kita berada, seharusnya kita ikut terlibat mensejahterakan tempat kita berada melalui pekerjaan-pekerjaan yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bergiat melakukannya bukan untuk penonjolan diri, berpusat pada diri, atau menganggap diri sebagai seorang yang sangat dibutuhkan oleh orang lain. Tidak demikian. Kita bekerja sebagai sarana Tuhan
menjadikan kita saluran berkat bagi sesama. Dan tentulah kita harus berjuang untuk melakukan itu. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Tidak semua orang mendapatkan pendidikan yang sepantasnya seperti kita. Tidak semua orang mendapatkan juga posisi dan kedudukan seperti kita. Namun, di dalam semua karunia dan pertolongan Tuhan untuk kita nikmati, itu bukan untuk diri kita sendiri. Itu haruslah menjadi tanggung jawab kita menolong orang lain, bukan memberi ikan, tetapi memberi kailnya. Bukan memberi hasil ladangnya, tetapi memberikan ladangnya untuk dikelola. Dengan demikian, kita membuka ruang seluas-luasnya untuk kesempatan berwirausaha. Baik rumah, gereja, maupun tempat di mana kita dididik, seharusnya itu menjadi tempat melatih diri mengelola bumi, mengelola isinya, sumber daya alam, sumber daya hutan, sumber daya lautan, sumber daya tiap-tiap orang. Adalah baik bagi kita untuk meningkatkan kualitas daripada hidup kita dan orang lain. Berilah kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan yang sudah kita dapatkan. Berilah juga kesempatan bagi orang lain untuk menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu, mereka juga mendapatkan dan menikmatinya. Dengan cara melakukan pelatihan, melakukan tindakan kerjasama, membangun kewirausahaan, baik di dalam bidang produksi barang, produksi jasa, baik di rumah, di gereja, ataupun di tempat-tempat lokasi pendidikan. Kita dapat mengerjakannya itu karena kita diberikan tanggung jawab. Khusus untuk gereja secara institusional yang memiliki segala potensi yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya dana, dapat memulai sebuah upaya untuk membangun kewirausahaan supaya orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, dan memang mungkin makin ada, makin banyak, kita tetap berbagian untuk menolong mereka, paling tidak memberikan mereka suatu rasa yang baik melihat Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Bagaimana kita coba membangun kemitraan, membangun kerjasama untuk membangun perekonomian daripada orang-orang ada di sekitar gereja kita. Tentu ini adalah sebuah upaya yang tidak singkat, tidak instan, tetapi suatu program kegiatan mandat budaya untuk bidang perekonomian. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita bukan hanya mendoakan, memberitakan Injil Yesus Kristus sebagai keselamatan hidup yang kekal yang dinyatakan di dalam dan melalui Tuhan Yesus, tetapi juga memberikan cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini dengan menjadi saluran berkat bagi sesama. Mari kita wujudkan Injil itu dalam hidup kita dengan baik, sehingga kita setidaknya meminimal dan mereduksi serta mengurangi tindak kejahatan pencurian, perampokan, korupsi, dan berbagai kejahatan di bidang perekonomian. Setidak-tidaknya kita berupaya menahan keberdosaan di dalam konteks ekonomi. Namun harus diingat, tujuan kita bukan berpusat pada usaha dan uang, tapi berpusat pada cinta kasih kita kepada Tuhan yang kita wujudkan melalui kerja keras, kerjasama, dan kerja bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.